dan bukannya berbicara kepada batu. Ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam perjanjian. Mungkin saudara-saudara berkata, Tuhan kok jahat, Tuhan kok kejam ya, masa masalah gitu saja jadi dipermasalahkan. Masalahnya bukan begitu, hanya begitu, tetapi bagi orang-orang pilihan semakin dekat sama Tuhan, dia harus persis 100% mengerjakan apa yang Tuhan yang perintahkan. Jadi apabila ia tidak melaksanakan, maka hukuman akan dijatuhkan. Tapi percayalah, hukumannya tidak akan mendatangkan kebinasaan. Hanya Tuhan menjatuhkan hukuman karena di Alkitab dikatakan apabila kita tidak mendengarkan suara Tuhan seperti pemberontakan. Untuk itulah Tuhan mempersiapkan seorang di padang gurun agar orang tersebut tidak mengecewakannya, agar orang tersebut dapat mendengar suaranya dengan baik dan benar dan mau melaksanakan perintahnya. Kita juga melihat contoh terakhir Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Seorang penggembala didatangi seorang hamba Tuhan dan diurapi jadi raja atas Israel. Tentu Daud menyimpan visi tersebut di dalam hatinya, tapi dalam kenyataannya ia harus menderita dikejar-kejar oleh raja yang seharusnya ia gantikan. Mungkin dalam hatinya timbul pertanyaan kepada Tuhan, mengapa Tuhan, why me Tuhan? Seperti kita, kenapa Tuhan, bukankah aku sudah berbuat baik padamu? Daud berkata, engkau mengurapiku menjadi raja, tapi sekarang aku malah dikejar-kejar seperti penjahat. Tapi apakah Daud berpaling dari Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Daud tetap mengasihi Tuhan, karena hal itu terlihat di waktu yang punya kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. 2 kali ia mendapat kesempatan untuk membunuh Saul langsung, saudara-saudara, tapi ia tidak melakukannya karena ia tahu bahwa urapan Tuhan masih ada di dalam diri Saul. Kemudian kelima, Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 23. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah pada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis mendapat visi yang jelas dari Tuhan. Ia adalah orang yang disebut dalam kitab Yesaya seorang yang harus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Untuk mempersiapkan pelayanannya, maka Yohanes tinggal di padang gurun dan hanya makan lalang dan madu. Suatu persiapan yang luar biasa. Yohanes rela menderita agar ia benar-benar dapat menjadi orang seperti yang disebutkan dalam kitab Yesaya. Selama di padang gurun ia dibimbing langsung oleh Tuhan, saudara-saudara. Tapi setelah kedatangan Yesus pun ia masih bertanya-tanya apakah visinya sudah digenapi. Apakah Yesus anak Maria yang juga sebenarnya saudaranya, yang pernah ke rumahnya di waktu ia masih dalam kandungan, adalah benar Mesias. Dan kita tahu hasil dari penggerapan visinya, kepalanya dipotong dan diserahkan kepada Herodes. Mungkin ia sendiri tidak tahu hasil akhir dari pekerjaannya ialah dipotong kepalanya. Di atas ada cerita-cerita tentang kehidupan di padang gurun dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan menghajar orang dengan kerasnya, tapi hasil air dari ajaran tersebut sangat luar biasa. Setiap orang punya padang gurunnya sendiri-sendiri. Apabila Tuhan mau memakai orang tersebut dengan dahsyat, maka akan diperlukan waktu yang lama sebelum Tuhan mengizinkan orang tersebut terjun ke dalam pelayanan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, mungkin saudara-saudara pernah mendapat visi dari Tuhan 5-10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu, atau bahkan 3 bulan 5 minggu yang lalu. Saudara-saudara bertahanlah terus dalam visi tersebut, karena apabila visi tersebut dari Tuhan, maka itu tidak akan dapat dihapuskan dari ingatan saudara. Hati saudara, Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Saudara, mungkin kita mengeluh di padang gurun, kenapa setiap doa-doa seperti menghantam tembok, kenapa Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata, walaupun sanak saudaramu meninggalkan engkau, walaupun ayah ibu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi tujuan utama dari padang gurun ia menyiapkan pelayanan bagi kita. Saudara-saudara dan saya diciptakan di dunia ini untuk memperluas kerajaan Allah di muka ini, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu yang harus kita lakukan, dan untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Sama seperti Yesus ke dalam dunia untuk membinasakan pekerjaan iblis, dan kita pun juga harus mengikuti perintah dari Tuhan kita. Jadi saudara bersabarlah, pasti pada suatu saat Anda akan diangkat dari padang gurun kehidupan saudara. Dan saudara jangan kembali ke dunia, karena bagi orang sudah mengalami kasih karunia, tidak ada pengampunan bagi orang tersebut. Demikian
firman saya hari ini, firman Tuhan hari ini. Mohon maaf lagi, salah lagi. Kita lanjutkan besok bagian 3-nya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap pendengar. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasih, terimalah segala berkat yang saudara perlukan langsung dari pemberi berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahteranya. Amin, amin. Sampai bertemu kesempatan berikutnya. I have decided to follow Jesus.